Meskipun dunia kita hari ini dipenuhi dengan gedung pencakar langit yang menembus awan, kemajuan teknologi digital yang pesat, dan hiruk-pikuk kehidupan urban yang tak pernah tidur, kenyataannya masih ada sekelompok manusia yang memilih jalan berbeda. Di sudut-sudut tersembunyi bumi ini, terdapat suku-suku kuno yang tidak terusik oleh arus globalisasi. Mereka tidak terbangun oleh suara alarm ponsel, melainkan oleh kicauan burung dan sinar matahari pagi. Mereka tidak memesan makanan cepat saji, melainkan memasak hasil alam di atas api kecil yang hangat. Di Pulau Mindanao, Filipina, hiduplah Tboli yang menetap di sekitar Danau Cebu. Kawasan ini dikelilingi pegunungan hijau dan hutan tropis yang subur. Tol dikenal karena estetika budaya mereka yang memukau, terutama busana berhias manik-manik berwarna cerah yang mencerminkan identitas leluhur. Keahlian seni mereka menonjol dalam tenun serat abaka yang disebut tenalak, dengan pola rumit yang dipercaya berasal dari mimpi para penenun sebagai pesan roh. Kain ini dianggap sakral dan memiliki nilai spiritual tinggi. Seni juga hadir dalam tarian tradisional. Para perempuan menari anggun dengan ornamen logam yang gemerincing, meniru kepakan sayap burung, diiringi tabuhan gendang dan alat musik bambu. Bagi Tol, budaya bukan sekadar warisan, melainkan napas kehidupan sehari-hari. Tidak diragukan lagi, itu adalah suku Maasai. Mereka adalah salah satu suku paling terkenal di Afrika yang mendiami wilayah Kenya dan Tanzania, hidup berdampingan dengan satwa liar yang tangguh di padang rumput luas. Maasai adalah suku pejuang dengan identitas yang sangat kuat. Jubah merah terang yang disebut shuka dan ornamen manik-manik berwarna-warni bukan sekadar hiasan. Setiap manik mewakili usia, status sosial, dan sejarah hidup pemakainya. Ciri paling mencolok dari budaya mereka adalah tarian lompat para pria Maasai, atau yang dikenal sebagai adumu. Dalam ritual ini, mereka melompat lurus ke atas dengan lutut yang nyaris tidak ditekuk. Ini bukan sekadar tarian, melainkan demonstrasi kekuatan, kekuasaan, dan kehormatan seorang prajurit. Semakin tinggi seorang pria bisa melompat, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pasangan dan rasa hormat. Menariknya, meskipun nama mereka telah mendunia dan wilayah mereka sering dikunjungi wisatawan, suku ini tetap teguh mempertahankan cara hidup tradisional. Di tengah gempuran jalan raya dan teknologi, mereka terus memegang adat istiadat lama. Selama ratusan tahun, pakaian, tarian, dan kepercayaan mereka terhadap alam tetap dijaga sebagai hal sakral yang tak boleh tergerus zaman. Suku ini dikenal sebagai Batwa, bagian dari kelompok yang telah menghuni hutan hujan Uganda dan Kongo selama ribuan tahun. Mereka diyakini sebagai salah satu penduduk paling awal di kawasan tersebut, jauh sebelum peradaban modern hadir. Ciri fisik mereka yang bertubuh relatif pendek dipandang ilmuwan sebagai adaptasi evolusioner agar lebih lincah bergerak di antara vegetasi lebat. Kehidupan Batwa menyatu sepenuhnya dengan hutan, yang mereka anggap sebagai ibu, rumah, dan pelindung. Kepekaan indera mereka luar biasa. Mereka mampu membaca waktu dari kicau burung, mengenali arah angin, serta membedakan tanaman obat dan racun hanya lewat sentuhan. Keahlian berburu mereka terkenal, menggunakan busur kecil dengan ketepatan tinggi. Meski tekanan modernisasi terus menyempitkan wilayah hidup, Batwa tetap menjaga tradisi, dari gubuk daun hingga ritual penghormatan roh hutan. Inilah rumah bagi Yanomami, salah satu suku asli terbesar di hutan hujan Amazon di perbatasan Brasil dan Venezuela. Dipercaya telah tinggal di wilayah ini selama lebih dari 1000 tahun, kehidupan mereka mencerminkan cara hidup tradisional yang tetap kuat meski zaman berubah. Yanomami menjalani aktivitas harian dengan berburu, mengumpulkan makanan, dan mengolah lahan pertanian skala kecil secara berkelanjutan melalui sistem bercocok tanam yang berpindah ketika tanah mulai kurang subur. Mereka tinggal di rumah komunal besar berbentuk lingkaran yang disebut shabono atau yano, sebuah struktur berdinding atap daun dan kayu, yang menampung puluhan hingga ratusan orang dari keluarga yang berbeda di bawah satu atap, tanpa sekat pribadi, sehingga persaudaraan dan kebersamaan sangat terasa. Meskipun tekanan dari dunia luar terus meningkat, termasuk ancaman dari penambangan ilegal yang merusak lingkungan mereka, Yanomami tetap berpegang pada tradisi hidup selaras dengan alam dan komunitas yang kuat.
Inilah misteri besar Dogon yang menetap di tebing Bandiagara, Mali. Desa-desa mereka bertengger di tebing setinggi lebih dari 500 meter, dengan rumah lumpur kuno yang tampak menempel pada dinding batu raksasa. Arsitektur itu dirancang untuk melindungi dari terik matahari dan angin gurun selama berabad-abad. Dogon dikenal lewat topeng upacara yang megah, diukir menyerupai hewan dan roh leluhur, serta tarian sakral yang menggema bersama dentuman genderang di lembah. Mereka hidup sederhana, menanam sorghum dan berburu di lahan kering. Namun yang paling membingungkan peneliti adalah pengetahuan astronomi mereka, termasuk kisah tentang Sirius, bintang kerdil putih yang tak terlihat mata telanjang. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan, memperlihatkan kedalaman kosmologi dan kearifan tradisi mereka. Mereka adalah Chukchi, keturunan nenek moyang yang bermigrasi dari Asia Tengah demi menghindari konflik, lalu menetap di Siberia Timur jauh. Tanah ini ekstrim. Suhu musim dingin dapat turun hingga minus 50 derajat Celcius, sementara musim panas terasa singkat. Dikelilingi es abadi dan angin kencang, mereka tidak tunduk pada alam, melainkan beradaptasi secara luar biasa. Selama lebih dari 1000 tahun, hidup mereka menyatu dengan rusa kutub dalam hubungan saling bergantung. Rusa menjadi sumber makanan, transportasi, pakaian, hingga bahan bangunan. Tempat tinggal tradisional mereka, Yaranga, dibuat dari kulit rusa tebal yang mampu menahan badai dahsyat. Mereka hidup nomaden, mengikuti migrasi rusa dan melintasi ratusan kilometer hamparan es dengan kereta luncur. Pola makan tinggi kalori dari daging dan lemak membantu mereka bertahan, tanpa menyia-nyiakan apapun dari alam. Inilah suku Dinka, kelompok etnis yang sering dijuluki sebagai orang-orang tertinggi di Afrika. Di tengah kerumunan, postur mereka yang menjulang kerap mengingatkan pada atlet basket profesional yang berdiri di ruang sempit. Mereka merupakan penduduk asli Sudan Selatan, wilayah dengan sabana luas, aliran sungai Nil yang megah, dan bentang alam berdebu sepanjang tahun. Namun keistimewaan Dinka bukan hanya soal tinggi badan. Hidup mereka berpusat pada sapi, hewan yang dianggap lebih dari sekadar ternak. Bagi Dinka, sapi adalah simbol kekayaan, mas kawin, kehormatan, dan bagian penting dalam ritual adat. Sejak kecil, anak laki-laki tumbuh bersama kawanan sapi, meminum susunya sebagai makanan pokok, serta menjaganya layaknya keluarga sendiri. Kehidupan mereka sederhana namun bermakna. Pagi menggiring ternak ke padang rumput, malam berkumpul di sekitar api unggun, menyanyikan lagu yang memadukan suara manusia dan alam. Terima kasih telah menyimak perjalanan budaya ini. Jika Anda menikmati kisah-kisah tentang keajaiban dunia yang tersembunyi, jangan lupa untuk memberikan tanda suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan penjelajahan kita selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.